Pemakaman memang selalu menjadi tempat keramat yang ditakuti. Banyak mitos yang beredar yang terkadang cukup menyeramkan bagi sebagian orang. Mitos-mitos tersebut bisa datang dari sejarahnya ataupun pengalaman-pengalaman sebagian orang yang memang mengalaminya secara langsung. Berikut beberapa pemakaman yang disebut-sebut sebagai pemakaman paling menyeramkan di dunia. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Pemakaman Casvault, Barbados. Pemakaman Casvault pada awalnya bernama Chris Crouch, berada di dekat kota Oistins di selatan Pulau Barbados yang dibangun oleh James Elliot. Pemakaman keluarga James Elliot tersebut terlihat kokoh dan lebih mirip dengan miniatur benteng. Uniknya, meskipun Elliot telah bersusah payah membangunnya, tapi ia tidak dimakamkan di situ. Tempat tersebut dibiarkan kosong. Namun pada tanggal 31 Juli 1807, Thomas Nia Goddard, salah satu kerabat dari James Elliot, wafat dan dimakamkan di sana, dan jenazahnya diletakkan di dalam sebuah peti mati kayu. Setahun sesudahnya, makam tersebut dibeli oleh keluarga Cash, salah satu keluarga terkaya dan disegani di Barbados. Karena perubahan kepemilikan, maka makam tersebut pun berganti nama menjadi Casvault atau makam keluarga Cash. Selanjutnya oleh keluarga Cash, makam tersebut digunakan pertama kalinya untuk memakamkan Mary Ann Maria Cash, putri bungsu Thomas yang berusia 2 tahun dengan menggunakan peti mati dari berbahan timah. Setelah kematian Mary Ann, perlahan-lahan Casvault mulai diisi oleh jenazah anggota keluarga Cash yang lain. 5 tahun setelah kematian Mary Ann, putri tertua Thomas yang bernama Dorcas Cash juga meninggal dan jenazahnya dimakamkan di sana dengan peti mati yang juga terbuat dari timah. Kemudian selang sebulan setelah penguburan Dorcas, sang kepala keluarga pun meninggal dunia karena bunuh diri. Jenazahnya ditaruh di dalam peti timah yang beratnya 108 kg. Anehnya ketika pintu makam dibuka, para pengurus pemakaman kaget karena menemukan peti-peti mati yang ada di dalamnya berantakan. Peti mati Mary Ann bergeser ke sudut lainnya, padahal di area pemakaman tidak ditemukan jejak manusia atau bekas dibuka paksa. Meskipun heran, akhirnya kedua peti jenazah dirapihkan dan pintu Casvault ditutup kembali. Selang 4 tahun setelah pemakaman Thomas Cash, makam tersebut kembali dibuka. Kali ini untuk memakamkan jenazah Charles Brewster MS yang berusia 11 tahun. Ketika masuk ke pemakaman tersebut, mereka kembali menemukan semua peti mati telah berpindah tempat, termasuk peti mati Thomas Cash yang notabene sangat berat. Satu-satunya peti mati yang tidak berubah posisi hanyalah peti mati kayu milik Goddard. Oleh sebab itu, petugas pemakaman pun memerintahkan agar peti-peti mati tersebut dikembalikan ke posisi aslinya. Namun karena sangat berat, untuk mengangkat peti mati Thomas Cash, butuh 8 pria untuk memperbaiki posisinya. Pintu masuk Casvault pun kembali ditutup rapat. Selanjutnya pada tanggal 17 November 1816, pintu Casvault dibuka kembali. Kali ini untuk menaruh jenazah Samuel Brewster MS. Para pengurus pemakaman pun menemukan peti-peti mati di dalamnya telah berubah posisi kembali. Hanya peti mati kayu Goddard yang tidak berpindah posisi. Dan untuk ketiga kalinya, mereka mengembalikan semua peti mati tersebut ke tempat semula. Kemudian, pada tanggal 17 Juli 1819, makam tersebut dibuka kembali untuk memakamkan Thomas Nia Clark yang peti matinya terbuat dari kayu. Masih sama pula dengan peristiwa sebelumnya. Peti mati yang ada di dalamnya ditemukan dalam keadaan berantakan dan berpindah tempat. Tentu saja kejadian yang berulang-ulang tersebut cukup menghebohkan, bahkan hingga gubernur pun turun tangan. Atas perintahnya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap makam-makam tersebut. Lagi-lagi tidak ada satupun bukti yang menyatakan adanya perusakan ataupun jalan rahasia menuju makam. Akhirnya untuk meyakinkan dan menenangkan penduduk, ia menempatkan segel di pintu makam. Tapi usaha itu gagal, sebab sejumlah laporan menyebutkan bahwa masih terdengar suara-suara gaduh dan misterius dari dalam makam. Karenanya gubernur pun menyuruh untuk mengosongkan makam tersebut dan membiarkan tetap terbuka hingga sekarang. Pemakaman Olgiewicz di Praha, Republik Ceko. Seperti namanya, pemakaman ini memang merupakan salah satu pemakaman Yahudi tertua di Eropa. Dibuka pada tahun 1439 dan ditutup pada tahun 1787. Pemakaman ini terletak di sebidang tanah kecil antara Sinagoga Pinkas dan Clausen Sinagoga.
Selama lebih dari 400 tahun kuburan tersebut aktif dan digunakan untuk pemakaman. Namun sekarang nyatanya hanya terdapat sekitar 12.000 batu nisan di pemakaman tersebut. Namun meskipun yang sekarang terlihat hanya 12.000 batu nisan, nyatanya di pemakaman ini diperkirakan terdapat sekitar 100.000 lebih jasad yang telah dimakamkan secara bertumpukan. Hal tersebut disebabkan karena berbagai permasalahan dan perpecahan di Eropa yang memaksa mereka untuk menguburkan orang-orang Yahudi di pemakaman tersebut secara bertumpukan. Ada salah satu makam yang paling terkenal di wilayah tersebut, yaitu makam Rabi Lew, yang lahir pada tahun 1525 dan meninggal pada tahun 1609. Lew dianggap sebagai pencipta golem, yaitu manusia buatan yang terbuat dari tanah liat, dan golem tersebut dihidupkan dengan menempatkan sebuah tablet dengan tulisan Ibrani di mulutnya. Sebenarnya pemakaman ini hampir dimusnahkan di masa kejayaan Nazi, bahkan sudah banyak yang dihancurkan, dan batu nisan digunakan selama latihan sasaran. Tetapi Hitler memerintahkan agar pemakaman ini diselamatkan untuk dijadikan bagian dari museum setelah semua orang Yahudi dihilangkan. Akan tetapi Yahudi tidak benar-benar dihilangkan dan sampai sekarang cukup banyak orang Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut. Dan tempat itu pun sampai sekarang masih lestari dengan penampakan yang cukup menyeramkan dan menjadi objek wisata horor di Republik Ceko yang banyak dikunjungi wisatawan. Pemakaman Graceland, Chicago, Amerika Serikat. Pemakaman Graceland pada awalnya diciptakan karena kebutuhan akan pemakaman pedesaan yang luas untuk orang Amerika Afrika di Washington DC pada tahun 1800-an. Pada saat itu hampir semua pemakaman di Amerika dipisahkan secara rasial, terutama antara kulit putih dan kulit hitam. Seiring berjalannya waktu, populasi Afrika Amerika di kota meningkat pesat hingga membutuhkan pemakaman baru. Hingga pada tahun 1870, sekelompok warga kulit putih progresif memutuskan untuk membeli sebidang tanah di luar perbatasan kota federal dan membangun pemakaman yang terintegrasi secara rasial. Pada umumnya pemakaman ini sendiri tidak terlihat menyeramkan, namun di tengah-tengah pemakaman tersebut terdapat satu makam yang memiliki tampilan berbeda dan ternyata memiliki kisah tragis. Di makam tersebut terdapat patung anak perempuan di dalam kotak kaca yang diperkirakan berumur 6 tahun, yang seakan-akan sedang duduk di bangku menggunakan pakaian rapi serta memegang payung dan bunga. Patung itu diletakkan di atas sebuah makam yang disebut-sebut adalah makam dari Inez Clark. Inez Clark sendiri adalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang meninggal karena disambar petir pada tahun 1880, tepat di depan mata kedua orang tuanya. Sebagai bentuk memorial, kedua orang tuanya membuat patung dan diletakkan di atas makamnya. Yang menyeramkan adalah pada malam hari saat ada badai petir terjadi, patung itu dipercaya akan hilang dari kotak kacanya, dan di malam berikutnya patung itu baru akan kembali. Hal ini pernah dilaporkan oleh penjaga kuburan tersebut. Kisah lain menceritakan bahwa terkadang suara tangisan anak perempuan akan terdengar di dekat makam ini. Bahkan ada cerita mengenai anak-anak yang memberitahukan orang tuanya bahwa mereka bermain dengan anak perempuan yang menggunakan pakaian seperti patung Inez. Pemakaman Highgate, London, Inggris. Pemakaman Highgate dibangun pada tahun 1839 di London Utara. Pemakaman ini terbagi atas dua bagian utama, yakni pemakaman barat dan timur. Luas pemakaman ini diperkirakan mencapai 40 hektar. Selain dipenuhi dengan batu nisan yang sudah dilumuti, pemakaman ini juga memiliki katakombe atau pemakaman bawah tanah. Tanda-tanda keangkeran dari pemakaman Highgate mulai tampak pada tahun 1855 ketika seorang wanita bernama Elizabeth Siddal dimakamkan di tempat tersebut. Setelah 7 tahun dikuburkan, pihak keluarga meminta kuburan Siddal untuk digali kembali. Permintaan itu dilakukan karena masa hidupnya Siddal hobi menulis puisi dan beberapa puisinya akan diambil oleh pihak keluarga. Ketika makamnya selesai digali, mereka yang berada di lokasi kuburan terkejut lantaran kondisi Siddal yang sama sekali tidak membusuk meskipun telah dikubur selama 7 tahun lamanya. Bahkan orang yang bersangkutan seolah-olah masih hidup dan hanya sekedar tidur di liang lahatnya. Spekulasi pun bermunculan. Banyak pihak yang meyakini kalau Siddal bukanlah manusia biasa melainkan vampir. Hingga pada dekade 1960-an, keanehan yang lebih mengerikan mulai muncul. Mayat-mayat yang dimakamkan di pemakaman Highgate satu demi satu hilang secara misterius.
Selain itu, makam-makam yang masih memiliki mayat pun terlihat dalam kondisi yang seolah-olah baru saja dibongkar. Bahkan beredar berita bahwa mereka yang nekat untuk memasuki makam ini dikabarkan tidak akan pernah kembali lagi. Pemakaman La Noria, Chili. Jauh dari perkotaan di sebelah utara Chile, terletak sebuah kota tambang terbengkalai bernama La Noria dengan kuburannya tersendiri. La Noria sendiri sebenarnya pernah menjadi kota tambang populer, namun karena alasan perekonomian, kota tersebut harus ditutup dan ditinggalkan. Tepatnya sekitar tahun 1800-an, kota ini merupakan rumah bagi para penduduk. Apabila ada budak yang meninggal secara mengerikan karena kecelakaan dan juga kondisi kehidupan yang tragis, mereka dikuburkan di kuburan La Noria yang tidak jauh dari kota. Ada berbagai alasan mengapa kuburan ini adalah salah satu kuburan paling menyeramkan yang ada di dunia. Termasuk diantaranya adalah kondisi kuburan itu sendiri. Banyak sekali makam-makam di antara kuburan itu yang telah terbuka dengan tulang-tulang manusia yang dapat terlihat terbengkalai. Tidak diketahui alasan kenapa ada orang yang menggali kuburan tersebut, karena pemakaman ini adalah makam dari para budak yang sangat sederhana dan tidak disertai barang-barang mewah. Anehnya lagi, para penduduk lokal akan berusaha menghalangi turis sebagai alasan keselamatan. Mereka menceritakan bahwa ketika matahari terbenam, berbagai kejadian menyeramkan akan terjadi, seperti teriakan, suara tidak bertuan, bahkan penampakan yang seakan-akan keluar dari makam bergerak menuju kota tambang dengan kondisi yang menyeramkan. Pemakaman La Recoleta, Argentina. La Recoleta adalah salah satu kuburan paling ternama di Argentina. Secara sekilas kuburan ini adalah kuburan yang terlihat indah, penuh dengan patung-patung dari marmer dan makam-makam yang dipahat begitu indah. Namun di antara banyaknya makam-makam yang indah tadi, ada berbagai cerita seram mengintai berbagai makam di kuburan ini. Dan dikatakan setiap malamnya akan terlihat hantu wanita berbaju putih menghantui kuburan ini. Salah satu cerita tragis yang menyeramkan adalah mengenai Rafinha Cambaceres pada tahun 1902. Rafinha meninggal muda di umur yang baru 19 tahun. Ia kemudian dimakamkan, tapi yang tidak diketahui keluarga adalah ternyata Rafinha masih hidup dan dikuburkan hidup-hidup oleh keluarganya sendiri. Hal ini diketahui beberapa hari setelah pemakaman, di mana si penjaga kuburan melihat kejanggalan di makam Rafinha dan melaporkannya ke pihak keluarga. Saat mereka membuka kembali makam itu, ditemukan bahwa si gadis penuh dengan bekas cakaran dan bekas luka lain sebagai hasil dirinya yang mencoba keluar dari dalam kubur. Setelah diselidiki, ternyata diketahui bahwa ibunya yang sering memberikan Rafinha obat bius agar tertidur dan ia dapat bercinta dengan kekasihnya, yang dimana adalah ternyata juga kekasih dari Rafinha. Di suatu malam Rafinha dikira meninggal, namun ternyata ibunya memberikan Rafinha 2 kali dosis normal. Keluarga Rafinha akhirnya membuat kembali sebuah makam berukiran indah yang menggambarkan seakan-akan Rafinha telah berhasil keluar. Kabarnya hantu wanita berbaju putih adalah Rafinha, dan beberapa mengatakan teriakan menyeramkan masih sering terdengar di kuburan La Recoleta. Pemakaman El Panteón de Belén, Meksiko. Pemakaman ini terkadang disebut sebagai kuburan Santa Paula, namun lebih dikenal secara singkat sebagai kuburan Belén. Pemakaman ini pada awalnya dibuka pada tahun 1848. Sayangnya, ditutup secara resmi di tahun 1896 dan sekarang ini hanya menjadi kuburan historis yang sering dijadikan tujuan tur. Ada banyak kisah hantu menyeramkan yang mengintari kuburan ini. Salah satunya adalah kisah mengenai pohon berhantu El Panteón de Belén. Kisah itu menceritakan mengenai seorang anak laki-laki bernama Santiago yang menderita penyakit kanker. Dokter dan staf rumah sakit telah melakukan semua hal agar Santiago dapat sehat kembali, namun tidak ada yang berhasil. Pada suatu sore, ibu Santiago datang menjenguk dan melihat Santiago sedang tidur. Sang ibu kemudian menempatkan foto seorang santo favorit sang ibu di tangan Santiago. Terbangun dari tidurnya, ia kemudian melihat foto di tangannya dan mencaci makinya. Meskipun ibu Santiago berusaha menenangkan, ia terus marah dan mengatakan ketidakpercayaan ke ibunya dan apapun yang dikatakan ibunya. Di malam tersebut Santiago meninggalkan rumah sakit dan ditemukan kembali di kuburan El Panteón de Belén, dan ia telah bunuh diri dengan gantung diri di sebuah pohon. Karena alasan itu, pihak rumah sakit harus menebang pohon terkait. Akan tetapi banyak yang mengatakan jika malam hari tiba,
bayangan pohon tersebut akan dapat terlihat dan sosok seseorang yang menggantung dirinya akan muncul dan seolah-olah benar-benar nyata. Pemakaman Santa Louis, New Orleans, Amerika Serikat. Pemakaman Santa Louis yang satu ini adalah kuburan yang dipertimbangkan oleh para ahli paranormal sebagai kuburan paling menyeramkan di Amerika. Banyak hantu yang dikatakan menggentayangi tempat ini, termasuk di dalamnya adalah Ratu Voodoo ternama New Orleans, yaitu Maria Laveau. Dikatakan bahwa si Ratu Voodoo hidup lebih dari 100 tahun dengan tubuh masih sama seperti seorang perempuan muda. Apapun kebenarannya, hingga sekarang orang-orang masih mengunjungi makam Maria Laveau dengan membawa upeti kecil. Laveau juga dikatakan sering terlihat di kuburan ini dalam bentuk menyerupai kabut yang sejak kematiannya di tahun 1881 terus muncul. Tidak hanya itu saja, terkadang ia disebut-sebut terlihat jelas dengan pakaian Voodoo-nya sambil menggumamkan kutukannya. Kisah mengerikan lainnya datang dari hantu bernama Alphonse, yaitu seorang pemuda yang akan meminta siapapun untuk membantunya pulang. Ia selalu tersenyum namun akan tiba-tiba menangis kemudian hilang begitu saja. Pemakaman Père Lachaise, Prancis. Pemakaman ini merupakan rumah peristirahatan bagi berbagai orang ternama dunia dan mungkin adalah kuburan paling banyak dikunjungi di dunia. Kuburan luas ini sering digunakan sebagai model atau contoh untuk berbagai kuburan lainnya di dunia. Bahkan karena saking luasnya kuburan ini, tidaklah jarang ditemukan para pengunjung yang membawa peta ataupun meminta untuk diantar oleh petugas. Di antara berbagai makam orang ternama di dunia yang dikuburkan di kuburan ini, ada beberapa makam yang dipercaya adalah makam yang membuat kuburan ini pantas masuk sebagai kuburan paling mengerikan yang ada di dunia. Salah satu makam itu adalah makam dari Putri Elizabeth de Medoff. Dikatakan bahwa semasa hidupnya ia memiliki kekayaan yang lebih dari cukup untuk menggulingkan satu kerajaan. Sesudah kematiannya pada tahun 1880, ada media berita koran yang memberitakan bahwa putri kebangsaan Rusia ini akan memberikan semua kekayaannya untuk mereka yang berani tinggal selama 1 minggu di makamnya yang besar itu. Setelah ada banyak sekali pemberani dari berbagai belahan dunia yang mencoba tantangan itu, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan dikatakan tidak sedikit orang yang menjadi gila. Hingga sekarang, kekayaan itu belum berhasil didapatkan siapapun, dan tantangan tersebut terus menggagalkan banyak orang. Itulah beberapa pemakaman paling menyeramkan di dunia yang memang menyimpan sejarah kelam dan juga misteri yang belum terpecahkan. Jika ada hal menarik lainnya yang perlu dibahas, silahkan tuliskan di komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya.